akan terus gelisah. Kita tidak akan pernah berhenti seperti ini sampai umat mendapatkan orang yang mulutnya bisa dipercaya, hatinya lurus dan tidak khianat kepada ulama dan bangsanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat sekalian, para ulama, para habaib, para tokoh yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak, kaum milenial. Saya ingin sedikit saja menarik perhatian kita tentang sesuatu yang memang hinggap pada perasaan kita yang paling dalam. Merenungi keadaan dan situasi kita ketika umat selalu hadir dalam saat-saat penting, momen-momen penting sejarah bangsa Indonesia. Saya kebetulan sempat agak dalam berbincang dengan imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab di Mekah bersama saudara Fadlizon. Saya juga ingin menyampaikan bahwa pada malam beliau ditangkap di Mekah. Kami kebetulan berdua sedang berada di rumah beliau. Kami menunggu sampai subuh. Beliau dikembalikan setelah ditangkap beberapa jam dan diinterogasi panjang. Ada banyak sebenarnya berita yang kalau kita ungkap itu bisa mendatangkan kegaduhan publik, tetapi itu beliau minta kita simpan. Saya sendiri pada saat beliau ditangkap kedua, kebetulan saya sedang berada di luar negeri, juga diberi kabar bahwa beliau tiba-tiba ditangkap dan seluruh surat-surat beliau tidak pegang. Tapi setiap beliau pulang dan saya bertemu, saya bertanya, apa yang terjadi, Bib? Saya ingin meminta kejelasan, kenapa situasi kita ini berada dalam keadaan tidak jelas terus-menerus. Dan saya bertanya kepada beliau, apa yang terjadi, Bib? Satu kalimat yang selalu sering saya dengar dari beliau adalah, tidak ada masalah di Saudi ini. Semua orangnya baik, semua orangnya mengerti kita. Tetapi ini ada tangan-tangan dari tempat lain yang menyebabkan situasi di sini menjadi tidak jelas. Karena itu saya malam ini ingin menyatakan apa yang tidak jelas itu. Kenapa kita berkumpul? Kenapa umat bangkit? Kenapa kita selalu hadir di tengah-tengah ketika keadaan tidak jelas? Kena diinjak-injak. Saya ingin mengatakan pada reuni 212 yang terakhir, ada seorang adik kita, korek kita, membaca satu ayat di dalam Al-Quran yang sedang itu saya membaca dan ingin mengulasnya. Inna a'udzubillahi minasyaitonir innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu di dalam kerak neraka yang paling dalam dan tidak ada yang bisa menolong dia. Rasanya saya ingin mengambil kesimpulan yang membuat umat ini bangkit dan bergeliat adalah karena ada kemunafikan yang masif di mana-mana. Ini yang menusuk jantung kita, ini yang menusuk hati kita, dan ini yang membangkitkan umat di mana-mana karena ada kemunafikan. Saya ingat sebuah hadis waktu saya SD menghafal hadis itu. Ayatul munafiqina thalatha. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Wa idza hadatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khan. Kalau
dia berkata dia berbohong. Yang kedua, kalau dia berjanji dia ingkar. Yang ketiga, kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Kenapa kita gelisah? Karena ada pengkhianatan di sekitar kita. Kenapa kita gelisah? Karena ada yang ingkar di sekitar kita. Kenapa kita gelisah? Karena ada yang berbohong di depan kita. Dan apabila dusta dan kebohongan itu mengisi panggung politik, mengisi kantor-kantor pemerintah, mengisi istana, maka kegelisahan akan meluas menjadi kegelisahan publik. Saya ingin menyatakan ini sebagai satu kesaksian agar kita malam ini dalam munajat kita kepada Allah, ya Allah, singkirkanlah orang-orang munafik. Ya Allah, singkirkanlah orang-orang munafik. Ya Allah, tumbangkanlah kekuasaan orang-orang munafik. Rampaslah kekuasaan mereka. Cabutlah wibawa mereka. Hancurkan tahta mereka, ya Allah. Karena kalau tidak, umat akan terus gelisah. Kita tidak akan pernah berhenti seperti ini sampai umat mendapatkan orang yang mulutnya bisa dipercaya, hatinya lurus dan tidak khianat kepada ulama dan bangsanya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahu nasira. Sesungguhnya orang munafik itu letaknya di neraka yang paling dalam dan tidak ada yang bisa menolongnya. Demikianlah yang saya ingin ingatkan sedikit. Semoga dalam doa kita teruskan munajat ini sehingga Habib Rizik kita pulang menjadi ulama di antara kita, membimbing umat dan bangsa kita sehingga kedua bangsa ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.